yang datang dan melawat kita di siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan akan kebenaran firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya tiap hari. Haleluya. Keluarga besar Telan, sidang pergabungan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Pendeta Kiciana suara besar. Bapak Mama pono di tenda duka suara Kiciana. Semua berduka cita. Amin. Amin. Tuhan akan mengubahkannya dengan suka cita. Memento mori. Ingat bahwa Anda akan mati. Memento mori. Itu bahasa Latin, Bapak Mama. Bukan hikuat meta. Bahasa Latin, memento mori. Ingat, Anda akan mati. Bahasa ini dimunculkan oleh seorang komandan prajurit. Dia kasih tadi Bu Asisten, ingat ketika beta bangun, kasih ingat. Memento mori, memento mori. Anda akan mati, Anda akan mati. Memento mori bukan hanya mengingatkan Anda akan mati, tetapi juga ingat bahwa Anda akan mengalami celaka. Ingat Anda akan mengalami mara bahaya. Ingat duka cita mengintai kemanapun Anda pergi. Kemalangan akan datang. Memento mori adalah suatu peringatan bagi kita. Ingat, hari kematian akan datang. Kenapa sehingga memento mori begitu populer dan diceritakan bahkan sampai dengan hari ini? Di tenda duka orang akan ngomong memento mori. Ada 3 hal Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang berpengharapan di dalam Tuhan. Yang pertama, memento mori mengingatkan kita waktu itu terlalu terbatas. Ingat benar, waktu itu terlalu terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa memento mori terus diingatkan bagi kita? Ingat benar bahwa kita semua bersementara berjalan menuju ke batas waktu, yaitu kematian. Kita semua tanpa terkecuali. Jangan sampai kotong bilang yang menuju ke kematian, yang rambut sumofak, gigi suompong, jalan subongko-bongko, itu yang sementara berjalan menuju kepada kematian. Sonde. Memento mori mengingatkan kita, ingat bahwa kita semua tanpa terkecuali sementara berjalan menuju kepada batas waktu yang disebut kematian. Yang ketiga, memento mori mengingatkan kita bahwa kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Orang rencana ada anak, tetapi kalau Tuhan sudah mengendaki sudah ada anak, itu sudah pasti. Itu berarti hidup tidak pasti. Belum ada kepastian tentang hidup. Tetapi ingat benar bahwa waktu kematian itu pasti. Bapak Mama, Pak Saudara, sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Omong soal waktu, tentunya bahwa Allah memberi waktu dalam jumlah yang sama kepada semua orang tanpa terkecuali. Sudah ada yang lebih dan sudah ada yang kurang. 1 hari 24 jam, 1 minggu 6 hari, 1 bulan 30 atau 31 hari, ada yang 28 hari.
1 tahun 152 hari. Allah memberikan waktu yang sama kepada setiap orang tanpa terkecuali. Dan tiap-tiap orang akan memakai bahkan memaknai waktu dengan cara yang berbeda. Karena itu orang bijak bilang bahwa waktu terkadang terlalu lambat bagi mereka yang menunggu. Terlalu sangat lambat. Sehingga kalau ada orang terlambat, sejam begini belum muncul, dia sudah terlambat ini. Waktu terlalu lambat bagi mereka yang menunggu, tetapi juga terlalu cepat bagi mereka yang takut dan tergesa-gesa. Terlalu panjang bagi mereka yang gundah gulana, dan terlalu pendek bagi mereka yang bahagia karena menikmatinya begitu cepat. Hai, selesai. Waktu begitu pendek bagi mereka yang bahagia. Tetapi bagi mereka yang mengasihi, waktu adalah keabadian. Yang jelas bahwa waktu tidak akan kembali. Meskipun kita sangat menginginkannya, sedetik yang berlalu tidak akan terulang lagi. Bapak, Mama, Pak, Saudara, sidang perkabungan yang sangat berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang waktu, pengkhotbah tentunya membawa kita untuk kemudian mari kita bersama-sama merenungkan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun juga di bawah langit ini ada waktunya. Masa adalah suatu kurun waktu yang ada awal dan ada akhir. Itu disebut dengan masa. Ada awal, ada akhir. Sedangkan segala sesuatu tentunya dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di siang hari ini. Ada 3 hal yang disampaikan oleh pengkhotbah. Yang pertama, yang pengkhotbah mau sampaikan adalah bahwa untuk segala sesuatu ada masa dan ada waktu. Yang pertama adalah bahwa rutinitas manusia. Pengkhotbah berbicara tentang rutinitas kehidupan manusia dalam setiap masa dan waktu. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Itu kotong rutinitas tiap-tiap hari. Kerja pokok-paka bikin apapun juga. Mau tanam, mau menghidupkan dan seterusnya. Pengkhotbah kasih ingat. Hal yang pertama, rutinitas hidup manusia. Yang kedua, pengkhotbah ingatkan bahwa dalam waktu kejadian yang melibatkan perasaan manusia. Kata pengkhotbah ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Pengkhotbah ingatkan bahwa semua itu ada waktunya. Yang ketiga, pengkhotbah mengingatkan bahwa waktu adalah peristiwa hidup manusia. Ada lahir, ada meninggal. Ada perang, ada damai. Kata yang digunakan untuk waktu yaitu kairos, merujuk kepada suatu momentum atau kesempatan yang sangat berharga bagi setiap orang dalam memakai waktu. Pernyataan pengkhotbah ini mengandung arti yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama di tenda duka pada siang hari ini. Tentunya bahwa pernyataan pengkhotbah ini sangat penting. Karena itu ada 2 hal yang tentunya juga pengkhotbah akan tegaskan dalam bagian ini. Yang pertama bahwa waktu adalah sesuatu yang ditetapkan Tuhan. Manusia tidak dapat memperpanjang waktu atau memperpendek waktu. Manusia tidak dapat mempercepat waktu atau memperlambat waktu. Kita hanya menjalaninya sampai kepada waktu Tuhan mengingatkan kita untuk berhenti.
Waktu telah ditetapkan Tuhan untuk siapapun juga. Waktu hidup, waktu mati, waktu lahir, sebut tetap ditetapkan Tuhan. Yang kedua, waktu adalah pemberian Allah atau anugerah. Karena itu kita perlu untuk memanfaatkan waktu secara bertanggung jawab. Bagaimana kita hidup? Apakah kita hidup dengan baik dalam takut akan Tuhan? Ataukah kita hidup dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap Dia? Itu akan menjadi catatan ketika kita berjalan menuju kepada batas waktu. Bapak Maba, saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, keluarga besar TV, keluarga besar Telan Rumpun Keluarga terkait yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini tentunya bahwa kita diperhadapkan dengan waktu kematian. Dan masing-masing kita yang ada di tenda duka, kita merenungkan betapa waktu hidup teramat berharga. Waktu kematian tentunya menghampiri mama, istri, saudari, kekasih. Betapa sungguh benar bahwa keluarga teramat kehilangan. Suami kehilangan orang yang dicintai. Anak-anak kehilangan mama yang sangat mengasihi. Tentunya bahwa kita diperhadapkan dalam suatu peristiwa yang begitu luar biasa. Kita kehilangan orang yang sangat kita sayangi. Tentunya bahwa untuk berhadapan dengan peristiwa ini bukanlah hal yang mudah dan gampang. Bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Manusiawi benar Bapak Maba saudara, bahwa pasti kita merasa belum siap. Jangan ambil dia dulu, karena beta belum siap. Lepaskan dia. Jangan bawa dia dulu, karena beta belum sanggup kehilangan dia. Jangan pisahkan kami dulu, karena beta belum sanggup untuk berpisah. Manusiawi benar, tetapi dalam keadaan yang sedemikian ingat benar bahwa waktu adalah ketetapan Tuhan. Kematian mengingatkan kita tentang betapa terbatasnya waktu yang kita miliki. Hidup di dunia tidaklah abadi, hanya ada kefanaan belaka. Karena itu ketika sang pemilik hidup memanggil dan akan membawa kita kepada keabadian kekal, tentunya bahwa ini suatu tanda sukacita. Karena kita akan meninggalkan kefanaan hidup, kesia-siaan hidup, waktu yang sia-sia, bahkan segala sesuatu yang sia-sia. Kita akan meninggalkannya dan kita akan kembali ke rumah Bapa yang kekal. Bapak saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, tentunya bahwa kematian datang pada waktu yang telah Tuhan tetapkan. Kita tidak dapat mengelak dan tidak dapat menghindari. Atau mungkin kita berkata, jangan sekarang dulu, tetapi nanti. Atau mungkin kita berkata, jangan hari ini, tetapi esok. Bapak Maba saudara sidang perkabungan yang berpengharapan, tentunya bahwa kita perlu untuk menyadari benar bahwa hari-hari hidup manusia ibarat rumput dan bunga yang di padang. Hari ini ada mekar dan harum, tetapi ingat benar, segala sesuatu ada waktu dan masanya. Esok layu kering dan gugur. Betapa gambaran ini menunjukkan bahwa manusia terbatas. Tidak ada yang dapat dibanggakan entah hidup atau apapun juga. Tidak ada yang dapat dibanggakan. Karena itu, relakanlah ia untuk mengalami kelepasan sejati dari segala yang dideritanya. Benar bahwa kita sulit untuk melepaskan. Kita sulit untuk menerima. Bapak Fendi bersama dengan 2 orang anak, Marvel dan juga Karen. Tentunya bahwa ini situasi yang teramat berat. Sulit untuk melepaskan. Tetapi tentunya bahwa janji Tuhan datang. Bahwa waktu ini benar ketetapan Tuhan. Almarhum sementara berjalan kepada kepastian menuju ke abadian.
Dia telah terlepas dari penderitaan, telah terlepas dari beban hidup, telah terlepas dari sakit, telah terlepas dari kesukaran hidup. Dia telah diangkat. Dan beban hidup telah lepas. Karena itu Bapak Saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, keluarga besar TV, keluarga besar Talan Rumpun, keluarga terkait, mari kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita bersedih dan berduka. Karena tentunya bahwa semua proses hidup ada dalam proses dan waktu Tuhan. Allah memberikannya bagi kita masing-masing. Tetapi tentunya juga bahwa ketika dia membawa kita untuk berhadapan dengan kesedihan dan duka, dia juga menjanjikan bagi kita penghiburan dan pengharapan. Allah tahu benar bahwa waktu ini adalah yang terbaik. Bapak Saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, Allah tahu benar bahwa waktu yang telah ditetapkannya adalah yang terbaik. Karena itu kita perlu untuk memakai hari-hari hidup lebih bertanggung jawab, dengan bijaksana memakai hari-hari hidup. Karena tentunya bahwa waktu hidup kita yang Allah anugerahkan bagi kita masing-masing tidaklah cukup untuk kita melakukan apa yang baik. Bapak Saudara orang beriman yang berpengharapan di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya khotbah di suatu tempat duka. Tentunya bahwa ada seorang melakukan riset atau penelitian tentang waktu. Ketika dia melakukan riset atau penelitian tentang waktu, dia begitu belajar memaknai tentang Mazmur, yang tentunya membawa kita untuk belajar bahwa waktu hidup 70 tahun. Jikalau kita kuat 80 tahun. Tetapi ditambahkan oleh pemazmur bahwa kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu berarti bahwa kembali kepada pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Karena itu hasil penelitiannya berkata, dalam waktu hidup manusia dia mempergunakan kalau hidup selama 70 tahun. Waktu tidur itu orang pakai dihitung secara keseluruhan 23 tahun. Secara keseluruhan 23 tahun orang pakai untuk tidur. Itu berarti ada 23,9%. Kotong pakai waktu untuk tidur lebih banyak daripada waktu untuk makan, waktu untuk kerja, waktu untuk nonton, waktu untuk bepergian dan seterusnya. Orang pakai waktu untuk tidur lebih banyak. Tidur malam sudah cukup, tidur siang, duduk tidur sedikit-sedikit, tapi jangan sedikit-sedikit tidur. Tidur sedikit-sedikit. Waktu tidur orang pakai lebih banyak. Yang kedua, waktu untuk bekerja. Sepanjang hidup kalau pemazmur bilang hanya 70 tahun ke 80. Hasil penelitiannya tentunya waktu untuk bekerja, kalau dihitung secara keseluruhan hanya ada 16 tahun. Minta ampun, waktu tidur lebih banyak dari waktu kerja. Waktu tidur lebih banyak dari waktu kerja, 16 tahun. Kerja mau bikin ini itu, untuk hidup, untuk sejahtera, untuk bisa melakukan segala sesuatu, dibutuhkan waktu 16 tahun. Itu berarti ada 22,8% orang pakai waktu untuk bekerja dalam hidup. Yang ketiga, waktu untuk nonton. Dari masa hidup sampai dengan 70-80 tahun itu waktu untuk nonton. Waktu untuk nonton TV, waktu untuk nonton orang, waktu untuk baku nonton, waktu untuk nonton luko, nonton beta. Orang pakai waktu untuk nonton hanya 8 tahun. Karena sebagian dia pakai untuk tidur dan bekerja. Karena itu dia punya waktu untuk nonton hanya 8 tahun. Persennya 11,4%.
dari 70 sampai 80 tahun. Yang berikut, waktu tidur, waktu kerja, waktu nonton, waktu untuk makan selama hidup. Jangan kira bilang 2 hari 3 kali makan kok, atau 1 hari 1 kali makan. Itu hari-hari makan terlalu banyak. Manusia habiskan waktu untuk makan kalau dihitung secara menyeluruh atau secara keseluruhan hanya ada 6 tahun. Ingat, waktu tidur lebih banyak dari waktu makan. Tetapi ada orang juga yang pakai untuk waktu makan lebih banyak dari waktu tidur dan waktu kerja. Amin. Amin. Jam 7 pagi dia makan pagi. Kemudian dia jalan. Mama, saya supir kerja Tiba-tiba bapak mama jam 8 dia pulang. Salam. Dia bapak pulang. Dia datang untuk makan. Kemudian dia balik lagi jam 9. Dia pamit jam 8 tadi setelah makan, pamit pulang pergi kerja. Tapi tahu pekerja benar atau tidak. Jam 9 dia datang lagi. Salam. Mama, salam. Ya bapak pulang lain. Itu bukan karena dia ingat mama-mama di rumah, tetapi dia datang untuk makan. Kemudian dia pamit pulang. Bini pun tahu pi kerja. Bepuk suami kerja berat ini. Makanya dia pi karena suka lalu kerja berat, kuras tenaga, pulang datang lagi makan. Jam 10 dia pulang datang lagi. Salam. Ini hari waktu pulang jalan terus ulang tol. Apa sih pulang lagi? Iya, kita datang kemana? Jam 11 juga demikian. Tiba-tiba dia datang, salam. Hai, pulang ini hari sudah 5 kali ini. Ya, ini waktu yang kelima mendekati jam 12. Jam 12 tepat makan siang. Itu dia waktu untuk pulang. Yang di sana juga sementara menghitung waktu. Kapan akan sampai ke batas? Kan kau perhatian semua di sini. Jam 12 tepat makan siang. Dia pulang 1 hari cuma makan 5 sampai 6 kali. Akhirnya istri jalan semakin ke belakang, dia semakin ke depan. Kalau ditanya papa kenapa gagal KB. Waktu untuk makan hanya ada 6 tahun. Dihitung persennya hanya ada 8,6%. Yang berikut waktu untuk bepergian atau waktu untuk berjalan. Ada berjalan yang berjalan pi yang baik, tapi ada berjalan juga yang berjalan pi terbaik. Tetapi ingat bahwa ada orang juga yang jalan-jalan di tempat. Jalan maju ke depan tidak, ke belakang tidak, dia hanya main di tempat. Ada orang yang berjalan maju untuk menggapai pengharapan. Tetapi juga ada orang yang berjalan mundur karena ketakutan bahwa waktu begitu terbatas. Waktu untuk berjalan dan bepergian hanya 8,6% atau hanya 6 tahun. Yang berikut waktu untuk bersantai. Bak mama kalau betul lama sene. Waktu untuk bersantai hanya ada 4,5 tahun. Itu berarti tidur, kerja, nonton, makan, bepergian. Dia pun waktu lebih banyak dari waktu bersantai. Jangan heran kalau orang pekerja keras itu cepat ada lapangan terbang di atas. Karena dia tidak ada. Aduh, minta maaf ya Bapak. Kita ke mata pas menuju ke sana, Pak. Ada sapi juga di depan. Minta maaf, tidak bermaksud. Tidak ada waktu untuk bersantai, berpikir bagaimana harus membuat hidup lebih baik, berpikir bagaimana menjalani ini hidup, berpikir bagaimana ini waktu yang terbatas dipergunakan. Karena itu sana ada waktu untuk bersantai. Dia pun pikiran hari-hari. Tahu kalau lihat dia pun urat berdiri sana. Bapak kenapa lu sujud terpikiran? Lu protes-protes bet ada pusing. Lu kena ini atau lu mau ini flu.
temanku yang piatu yang lari dah. Waktu bersantai hanya 4,5%. So, tidak ada waktu untuk bersantai. Karena kita hidup dengan gundah gulana. Kita merasa bahwa waktu terlalu terbatas. Kita menunggu kapan kita sampai kepada waktu. Akhirnya kita juga menjadi tergesa-gesa dalam kita memakai waktu. Dalam semuanya itu ada waktu untuk sakit. Ada sakit ringan, ada sakit berat. Sepanjang kau masa hidup sampai dengan 70-80 tahun. Ada sakit ringan dan sakit berat, tapi kalau kita hitung secara menyeluruh dalam waktu itu, hanya ada 4 tahun kau sakit. Bukan berarti bahwa itu 4 tahun itu sakit jalan terus. 1 tahun mungkin 2 kali, kok 3 kali sah. Kalau yang mau sakit jalan terus ada kok, angkat tangan. Itu jadi soal, kita hanya dia sakit apa. 4 tahun orang mengalami sakit. Itu berarti bahwa tubuh jasmani kita terbatas. Kita lemah dalam segala hal. Secara fisik tentunya bahwa kekuatan kita tidak dapat melebihi kekuatan Tuhan. Ada waktu untuk sakit. Ada waktu untuk berdandan atau berhias diri. Atau berpakaian. Ada waktu untuk itu. Bapak saudara, dalam kurun waktu sampai dengan 70-80 tahun, kita hanya memiliki waktu 2 tahun untuk berhias, untuk bergaya, untuk ganti pakaian. Mungkin kok hari-hari mama shopping jalan terus. Bapak pasar impreso. Dia pun kerja hari-hari ganti. Blok V. Hari-hari mungkin orang ganti pakaian. Kotong beli pakaian ini bapak mah bisa sampai dengan 5 tahun baru kemudian kotongnya dua ikaleko. Ganti baru itu pas waktu Natal, amin kok. Belum Natal orang senakan ganti baju baru. Karena itu hanya ada 2 tahun. Apa gaya? 2 tahun itu waktu terlalu terbatas. Mau mendandani diri seperti apapun juga, mau mendandani hidup seperti apapun juga, waktu 2 tahun itu terlalu terbatas. Karena kau tahu syukur semua untuk tidur, kerja, nonton, makan, bepergian, bersantai, sakit, dan seterusnya. Jangan sampai hari mama belum puasa. Lipstick view. Papa, pada view Oriflame. Itu soal pakai bapak mama po 2 tahun sana. Itu berarti hanya ada 2,8% untuk bisa mendandani ini diri jadi baik, jadi bagus. Terlalu sangat terbatas. Yang terakhir, waktu untuk beribadah. Waktu untuk beribadah, bergaul intim dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, Sang Pemberi hidup. Kotong sepakat terlalu banyak bapak mama dari yang kesekian 70, 80, 23, 16, 8, 6, 6, 4, 4, 2. Waktu untuk kita hidup beribadah dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Orang hanya kasih pas. Oke. Kalau ditanya ke mana kerja kok, oke. Ibadah kok, oke. Semua oke. Karena kita kasih Tuhan hanya 0,5 tahun. 0,5 tahun itu sampai 1 tahun. 0,5 tahun. Kita memakai waktu hidup kita dengan penuh banyak alasan. Beta butuh tidur, butuh kerja, butuh nonton, butuh makan, butuh bersantai, butuh bepergian, butuh waktu mendandani diri. Karena itu kita kehabisan waktu itu untuk membangun kehidupan kita dengan Tuhan, Sang Pemberi hidup. Hanya ada 0,5 tahun. Makanya kalau orang omong soal Tuhan semua, oke. Dia pakai tubuh jari yang disoe bersatu. Hanya ada waktu 0,5 tahun.
Bapak saudara, sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan itu berarti bahwa waktu kita kalau dipersenkan hanya ada 0,7% yang kotong pakai untuk hidup dengan Tuhan. Tuhan dikasih kotong begitu banyak, tetapi hanya 0,5%. Bapak saudara, sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu apakah yang akan kita buat sepanjang masih hidup? Mazmur bilang pakailah waktu hidup lebih bijaksana. Ajarilah kami memakai hari-hari hidup kami lebih bijaksana. Kenapa sehingga lebih bijaksana? Ingat waktu kematian itu pasti kita akan berjalan kepada rumah Bapa dan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita semasa hidup. Pakai dengan bijaksana. Ini bukan hanya untuk Bapak Mama dan perkabungan, untuk beta juga mau besar-besar. Waktu hidup terlalu sangat terbatas. Kita memang punya waktu, tetapi ingat bahwa kita bukan pemilik waktu. Kita punya waktu, tetapi kita bukan pemilik waktu. Hidup manusia ada batasnya. Kalau waktu yang sudah ditetapkan Tuhan, kita akan berjalan dengan terhormat pulang ke rumah Bapa. Lalu apa yang dapat kita wariskan? Apa yang akan menjadi cerita setelah kita tidak ada lagi? Tergantung kepada masing-masing kita. Bapak saudara, sidang penghiburan yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir perenungan siang hari, beta jengkot panjang-panjang. Ada seorang petani kaya. Dia bekerja dengan sekuat tenaga semasa hidupnya, mengumpulkan yang banyak. Dia punya 2 orang anak. Waktu tiba untuk dia meninggal, dia mewariskan banyak hal untuk anak-anaknya. Ada harta kekayaan, ada kebun sawah ladang yang besar. Ada begitu banyak warisan yang kalau dibagi tidak habis. Karena sepanjang hidup dia telah mempersiapkan. Tentunya bahwa 2 orang anak ini setelah bapaknya tiada, kemudian dua berkumpul. Ini adik dan kakak dua bersepakat. Bapak sumati kes tinggal kotone. Dia suka tinggal banyak hal. Kemudian mereka membuka sebuah kotak. Dalam kotak itu ada 2 cincin yang ditinggalkan. Cincin yang pertama, cincin emas berlapis berlian. Wih, siapa sih lihat mata kabelala? Siapa yang son mau? Yang begitu tim biasa anak bakuran pas kamu son ada lagi. Amin kok. Kalau amin kecil-kecil, amin buat sedikit. Amin. Cincin yang pertama, cincin emas berlapis permata. Tetapi cincin yang kedua, hanya cincin perunggu biasa. Timbul ketamakan dalam hati sang kakak. Maka dia sudah mulai atur skenario dalam ini otak. Lu sini, beta yang kakak. Ingat atuin ama fo. Lu jangan melawan tenti lu mati bet sun piti-piti. Nanti itu pusana kami bilang kas di gereja. Karena itu dia bilang, untuk menjaga ini warisan biar beta dapat yang cincin emas berlian. Opal ihe, deh kumpang. Ini dia adik mengalah. Ya sondep apa beta dapat yang ini cincin berlian, cincin perunggu. Kemudian bapak saudara, setelah dilihat ini cincin perunggu tentunya tidak ada harganya untuk disimpan. Tetapi yang ada dalam benak sang adik dia bilang, untuk apa bapak simpan ini cincin? Dijual juson laku, pitimbang juson dapat doi. Tetapi tentunya bahwa dalam bagian cincin itu ada tertulis, yang ini juga akan berlalu. Hanya ada satu kata di situ, yang ini juga akan berlalu. Kemudian dia bilang, berarti bapakku mantra ini
Dia bilang itu dia pun bapak pemain. Dia simpan itu cincin. Sang kakak tentunya menjual cincin emas berlapis berlian. Hidup berfoya-foya kemudian menghabiskannya dan tidak lama dia jatuh dalam sakit dan sang adik bekerja dengan sekuat tenaga mengelola kebun bapaknya, mendapatkan begitu banyak hasil, hidup dalam kesenangan yang begitu luar biasa. Tetapi setiap kali dia bekerja, setiap kali dia tidur, setiap kali dia makan, setiap kali dia melakukan apa saja, dia selalu melihat kepada cincin peninggalan. Ingat, yang ini juga akan berlalu. Ingat bahwa waktu akan berlalu, kehidupan manusia akan berlalu, tidak ada kekekalan sama sekali. Karena itu dalam ingat semua ini akan berlalu. Bijaksanalah dalam memakai hari hidup. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah. Amin.